Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat bergabung kembali di dalam doa pagi. Semoga saudara dalam keadaan sehat, segar, dan siap menghadapi minggu yang baru ini. Mari kita menaikkan doa pagi kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, setiap pagi kami mempersembahkan diri kami kembali kepadamu. Seperti bejana yang kosong untuk kau isi. Biarlah sepanjang hari ini Engkau menginspirasi kami, sehingga apa yang kami katakan menjadi berkat. Begitu juga apa yang kami akan lakukan dan kami rencanakan, semua sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami jalan-jalan-Mu, Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Keluaran 18 ayat 5 sampai ke 12. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 18 ayat 5 sampai ke 12. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, ia mengirim pesan kepada Musa. Aku, mertuamu Yitro, dengan istrimu beserta kedua anak-anaknya, datang kepadamu. Lalu Musa keluar, menyambut mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya. Mereka saling menanyakan keadaan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Kemudian Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir karena Israel. Juga segala kesusahan yang dialami Israel di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Yitro bersukacita atas segala kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel yang diselamatkannya dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Firaun. Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Dan ia melakukan hal itu karena orang Mesir telah bertindak angkuh terhadap mereka." Lalu Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sejak Jeff menikah beberapa tahun yang lalu, dia jarang sekali berkunjung ke rumah mertuanya. Setiap kali mertua mengadakan acara kumpul keluarga atau liburan keluarga, yang datang cuma istrinya. Jeff selalu mencari alasan untuk menghindar. Kenapa? Karena dia merasa canggung kalau pergi ke rumah mertua. Keluarga mertuanya itu bukan dari keluarga Kristen dan masih sangat taat menjalankan tradisi penghormatan kepada arwah leluhur. Di rumahnya itu ada meja sembahyangan dengan hio, dengan sesajen, dan cara berpikir anggota keluarga mertua ini, saudara, terasa asing bagi Jeff yang dari dulu memang sudah turunan Kristen. Nah, dia khawatir kalau sering-sering ketemuan, nanti malah terjadi banyak salah paham. Karena tradisi beda, keyakinan juga berbeda. Jadi daripada memantik keributan, Jeff memilih untuk menghindari pertemuan. Nah, apakah sikap Jeff itu sudah bijak menghadapi mertuanya? Mari kita belajar dari Alkitab hari ini yang bicara tentang relasi antara mertua dan menantu. Antara Musa dengan mertuanya yang bernama Yitro. Sama seperti Jeff, Musa itu punya mertua yang beda keyakinan. Yitro, sang mertua itu adalah imam atau pemimpin spiritual dari bangsa Median,
yang sebagian besar masih percaya kepada dewa-dewa. Sedangkan Musa sendiri adalah pemimpin spiritual bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Allah. Namun demikian, perbedaan keyakinan antara menantu dan mertua ini tidak membuat mereka saling menjauhi. Pada saat Musa melarikan diri dari Mesir, adalah keluarga Yitro yang mula-mula menampung Musa dan memberikan dia tempat untuk menumpang. Bahkan kemudian Yitro mengizinkan Musa untuk menikahi putrinya Zipora tanpa memperhitungkan bahwa mereka itu beda keyakinan dan beda keturunan. Nah, bacaan Alkitab kita tadi, saudara, menceritakan apa yang terjadi ketika suatu hari Yitro si mertua datang berkunjung kepada Musa dengan membawa istri dan anak-anaknya. Musa sebagai menantu tentu menyambut si mertua dengan hangat. Dikatakan Musa sujud kepadanya dan mencium dia. Sebagai pemimpin spiritual bangsa Israel, sebetulnya bisa saja Musa berpikir, buat apa saya sujud kepada Yitro? Masa saya sebagai seorang pemimpin agama Israel yang percaya kepada Tuhan Allah, kok sujud di hadapan imam bangsa Midian yang masih menyembah dewa-dewa? Masa aku sebagai orang yang sudah lebih rohani, pemimpin dari bangsa pilihan Allah, harus sujud di depan pemimpin agama yang beda keyakinan? Tapi syukurlah Musa tidak jaim. Musa tidak berpikir begitu. Dia bukan tipe orang yang mementingkan pencitraan atau menjaga image. Musa sujud kepada sang mertua bukan sebagai pemimpin bangsa, pemimpin rohani, tetapi sebagai menantu di depan mertua. Kita bisa melihat kerendahan hati Musa di sini. Dengan merendahkan hati, Musa justru membuka ruang dan peluang bagi Yitro untuk berkenalan dengan Allah yang ia percaya. Lantas apa sih isi pembicaraan antara mertua dan menantu ini? Mula-mula tentu basa-basi. Dikatakan mereka saling menanyakan keadaan masing-masing. Nah, kemudian mulailah Musa menceritakan apa saja yang dialami sejak terakhir kali mereka bertemu. Musa menceritakan bagaimana Tuhan menghukum Firaun dan orang Mesir dengan mengirimkan 10 tulah sampai akhirnya orang Israel bisa dimerdekakan dari penjajahan Mesir. Tentu Musa juga akan bercerita tentang bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, membuat orang Israel bisa bebas dari bangsa Mesir. Tapi Musa juga kemudian menceritakan segala kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Dan kalau kita perhatikan, di sini Musa sama sekali tidak menggurui Yitro. Musa tidak mengutip ayat-ayat hukum Taurat. Musa tidak berdebat tentang perbedaan ajaran yang dia yakini dengan ajaran Yitro. Dia tidak menunjukkan kesan bahwa diriku lebih sareh, lebih benar daripada engkau. Atau Allahku lebih besar daripada Allahmu. Ya, Musa sekedar menceritakan apa yang sudah ia alami. Dan saat menceritakan kisah hidupnya tentu mau tidak mau ceritanya nyangkut-nyangkut soal Tuhan karena Musa beriman kepada Tuhan. Dan cerita Musa ini otentik. Tidak dibuat-buat. Tidak dibumbui, tidak dibesar-besarkan. Di satu sisi Musa menceritakan perbuatan ajaib yang sudah dia lihat dari Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga bercerita tentang kesusahan yang menimpa mereka sebagai umat Israel akibat kurang yakin akan pimpinan Tuhan. Jadi yang diceritain bukan cuma bagus-bagusnya, tapi juga jelek-jeleknya. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah itu? Reuni keluarga ini ternyata menjadi momen yang mengubahkan bagi Yitro, sang mertua. Menjadi aha momen buat dia. Kesaksian Musa yang apa adanya, yang lahir dari hati yang tulus, tanpa target untuk mempertobatkan Yitro, justru menjadi sangat berkesan bagi sang mertua. Akibatnya Yitro meyakini kebenaran dari kesaksian Musa. Bahkan ia kemudian memuji Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan Allah Israel. Sikap Musa yang penuh hormat, hangat, terbuka, dan tulus kepada si mertua, tanpa sadar telah membuka ruang bagi si mertua untuk mengenal Allah
mengalami Allah, bahkan menyembah Allah. Namun demikian yang menarik, setelah kejadian ini, Yitro tidak kemudian langsung bergabung dengan orang Israel. Yitro tidak menjadi bagian dari umat Allah. Yitro tidak kemudian ikut berjalan ke tanah perjanjian. Tidak, dia pulang ke negerinya. Kembali hidup di tengah bangsa Midian. Kita tidak tahu bagaimana kemudian imannya kemudian. Memang perjalanan iman setiap orang berbeda-beda, saudara. Tapi yang jelas di momen pertemuan antara dia dengan Musa, setidaknya Yitro telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di tengah keluarga besar kita masing-masing, mungkin tidak semuanya seiman. Ya, tidak semuanya Kristen mungkin. Panggilan kita bukanlah untuk mengkristenkan mereka. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa mengubah keyakinan iman seseorang. Kita bukan Roh Kudus. Panggilan kita hanyalah bersaksi, seperti yang dilakukan Musa. Bersaksi artinya menceritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, apa adanya. Bersaksi juga artinya menjalin persahabatan dengan sikap yang rendah hati, dengan tulus, dengan hangat dan terbuka. Tanpa merasa diriku lebih suci atau lebih benar, apalagi merendahkan mereka yang berbeda keyakinan. Nah, seringkali saudara, kesaksian yang otentik, yang apa adanya seperti itu justru membuat orang menjadi tertarik dan ingin mengenal, bahkan bisa mengalami Allah yang kita imani. Ketika ayah saya meninggal, dia belum dibaptiskan. Tapi dia mulai tertarik kepada iman Kristen. Dia mulai rajin mengikuti kebaktian di gereja dan mulai rajin ikut persekutuan lansia. Padahal dulu dia sangat marah pada waktu saya menjadi Kristen. Nah, ketertarikan ayah saya itu bermula sejak dia mengenal seorang kerabat yang datang dari Hong Kong. Orangnya baik, hangat, ramah, dan dia sering mampir ke rumah. Dia sekedar ngobrol gitu, sambil minum-minum teh, dan kadang-kadang ikut makan malam bersama dengan kami. Dan dia sering cerita, dia senang sekali cerita. Macam-macam ceritanya. Dan di tengah cerita itu ya tentu kadang-kadang dia menceritakan tentang Tuhan karena memang dia orang Kristen. Dia merasa bagaimana hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan dan merasakan damai sejahtera. Dan tiap minggu dia rajin ke gereja. Nah, lama-lama ayah saya itu jadi penasaran. Lalu ikut ketularan. Dia mencari dan menemukan Tuhan. Walaupun secara resmi dia belum dibaptiskan dan belum menjadi anggota gereja sampai pada saat dia dipanggil pulang. Saudara-saudara, kisah Musa ini dengan mertuanya bisa mengajar kita tentang bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang tidak seiman di rumah. Alih-alih menjauhkan diri seperti si Jeff dengan mertuanya, sepertinya lebih baik kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita menjalin persahabatan dengan penuh rasa hormat dan sikap hangat. Kita bercerita, kita bersaksi. Siapa tahu dengan itu semua kita membuka ruang bagi mereka untuk mengenal Allah dan mengalami Allah. Bahkan bisa jadi menyembah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bagaimana kami perlu bersikap bijak terhadap anggota keluarga kami yang memiliki keyakinan yang berbeda. Tolonglah kami untuk belajar dari Musa yang selalu bersikap rendah hati, tidak merasa diri kami yang paling benar. Tuhan, setiap orang memiliki perjalanan imannya sendiri, dan kami tidak kuasa untuk mengubah iman orang lain. Kaulah yang dapat mengubah hati orang. Tapi beri kepada kami ya Tuhan, keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk bercerita dengan rendah hati apa yang kami temukan di dalam Engkau. Biarlah lewat cerita-cerita itu kami memberi ruang dan memberi peluang bagi orang untuk mengenal siapa Allah yang kami imani. Dan biarlah Engkau memakai kami, Tuhan, untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan kembali di dalam kesibukan. Kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat berkarya.
Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.